Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk langsung saja kita mulai belajar. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa pengertian yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu persatuan. Persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh atau disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Kemudian, bangsa adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara. Jadi, persatuan bangsa adalah persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Sedangkan kesatuan bangsa adalah suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Nah, untuk konsep kesatuan itu ada aspek alamiah, ada juga aspek sosial. Aspek alamiah terdiri dari konsep kewilayahan, sedangkan aspek sosial terdiri dari politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Oke semua, sekarang kita masuk ke konsep kewilayahan, yaitu wawasan Nusantara. Karakteristik dari wawasan Nusantara yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Dan yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian tercantum juga dalam Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke konsep kesatuan pada aspek sosial. Yang pertama, sebagai satu kesatuan politik, menyatakan bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang lingkup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kemudian menyatakan juga bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sebagai satu kesatuan ekonomi, menyatakan bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik secara potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, keperluan hidup sehari-hari yang harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kemudian, sebagai satu kesatuan ekonomi juga menyatakan bahwa kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Kemudian yang ketiga, sebagai satu kesatuan sosial budaya, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang keempat, sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang menyatakan bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Selain itu, sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan juga menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.
Sifat wawasan Nusantara sebagai politik kewilayahan. Yang pertama, manunggal. Manunggal berarti mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua, utuh menyeluruh. Maksudnya, menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat, serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun, sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Persatuan Indonesia. Nah, untuk integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi adalah suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan nasional itu berarti dia berada pada cakupan suatu negara. Jadi, integrasi nasional adalah integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Faktor integrasi nasional sebagai perekat persatuan diantaranya yang pertama, Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia, serta Sumpah Pemuda. Nah, kemudian ada beberapa istilah dalam integrasi nasional. Yang pertama yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme ini mulai dikenalkan sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Istilah yang kedua yaitu patriotisme, merupakan sikap mengorbankan segalanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-ciri dari patriotisme yang pertama, cinta tanah air, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, berjiwa pembaharu, dan tidak kenal menyerah. Selanjutnya kita masuk ke materi kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ini resmi ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang pertama PPKI yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Landasan untuk bersatu atau kesatuan yang pertama, pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, pasal 37 ayat 5, serta alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kesatuan wilayah Indonesia ini mencakup kesatuan politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa bersejarah dalam kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu proses penyusunan dan penetapan dasar negara, di mana pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI yang kemudian dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 yang bertugas untuk membicarakan dan mempersiapkan segala keperluan kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan konsep rancangan dasar negara dan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diselenggarakan
diselenggarakanlah sidang BPUPK yang pertama diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang menyatakan kepada para peserta sidang mengenai dasar falsafah yang akan dibentuk bagi negara Indonesia merdeka. Kemudian, rumusan dasar negara menurut Jakarta Charter, di mana rumusan dasar negara tersebut meliputi yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dan berhasil membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan rancangan naskah proklamasi. Dan yang terakhir yaitu peristiwa penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang BPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan yang pertama, mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk KNIP untuk membantu presiden. Nah, rumusan dasar negara yang disahkan dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja sih keunggulan yang dimiliki oleh negara kita tercinta, Indonesia. Nah, yang pertama, memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat setelah RRC, India, dan Amerika. Memiliki suku terbanyak di dunia yaitu 740 etnis, diantaranya 270 suku di Papua. Yang ketiga, memiliki bahasa daerah terbanyak yaitu 583 bahasa dan 67 bahasa induk. Yang keempat, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Yang kelima, memiliki konsep wawasan Nusantara yang memandang bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Yang keenam, semangat Sumpah Pemuda yang selalu ada dalam jiwa rakyat Indonesia. Yang ketujuh, memiliki tata krama dan keramah tamahan. Yang kedelapan, memiliki letak wilayah yang strategis yaitu terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, keunggulan yang kesembilan yaitu memiliki keindahan wilayah dan flora fauna yang beragam. Ke-10, salah satu keajaiban dunia yaitu Pulau Komodo dan Candi Borobudur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang ke-11, memiliki wilayah yang sangat luas. Dan yang ke-12, memiliki tanah yang subur serta sumber daya alam yang melimpah. Nah, selanjutnya faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong yang pertama yaitu perasaan senasib, di mana sejarah Indonesia atas penjajahan terhadap rakyat Indonesia melahirkan munculnya rasa senasib sepenanggungan untuk bersatu dan berjuang melawan penjajah. Yang kedua, kebangkitan nasional yang dipelopori dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, tepatnya pada tanggal 20 Mei. Yang selanjutnya, setiap tanggal 20 Mei tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dan setiap tanggal 28 Oktober tersebut diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda ini memiliki makna bahwa tujuan bangsa Indonesia tidak hanya untuk bersatu, tetapi juga untuk merdeka dan mewujudkan kemerdekaan bangsa. Faktor pendorong selanjutnya yaitu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan titik puncak dari perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Faktor pendorong selanjutnya yaitu Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini bersifat universal atau menyeluruh, yang berarti Pancasila tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, untuk satu suku bangsa saja, tetapi berlaku bagi semua masyarakat Indonesia. Dan faktor yang keenam yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Nah, faktor penghambat diantaranya yang pertama, terjadinya perubahan budaya karena masuknya budaya asing tanpa penyaringan, kemajuan teknologi yang disalahgunakan, keberagaman bangsa Indonesia, berkembangnya sikap sukuisme dan etnosentrisme, di mana sikap sukuisme yaitu sikap yang menonjolkan kelebihan suku sendiri dan merendahkan suku bangsa lain, sedangkan etnosentrisme yaitu sikap yang menganggap budayanya paling unggul dan memandang rendah atau menjelek-jelekan kebudayaan dari suku bangsa lain. Selanjutnya yaitu pembangunan yang tidak merata, kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau dan melemahnya budaya bangsa. Masih semangat kan? Harus dong, tetap semangat. Oke, next kita akan belajar tentang perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi yang pertama rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air merupakan rasa kebangsaan yang merasa memiliki, menghargai, menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu di negara tempat ia tinggal. Misalnya, mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat, mempelajari sejarah perjuangan pahlawan, menghormati simbol-simbol negara, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang kedua, rela berkorban, yaitu sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Misalnya, menyisihkan uang saku untuk membantu sesama, membayar pajak tepat waktu, dan mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan. Ketiga, berjiwa besar, artinya mau mengakui dan menerima kemenangan atau kekalahan dengan lapang dada. Misalnya, meminta maaf saat melakukan kesalahan, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyalahkan orang lain, dan mau belajar dari kesalahan di masa lalu. Nah, teman-teman, cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan diantaranya yang pertama, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua, mengembangkan semangat kekeluargaan, misalnya dengan saling bertegur sapa. Dan yang ketiga, menghindari perilaku-perilaku yang menyinggung perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia kaya akan keberagaman, tetapi keberagaman itu bukanlah sebagai penghalang, bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai suatu kekayaan yang patut untuk selalu dilestarikan oleh rakyat Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih cara kita dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, teman-teman, di sini ada contoh-contoh perilaku bentuk partisipasi rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, yaitu perwujudan nasionalisme dan patriotisme di lingkungan keluarga, misalnya dengan membantu orang tua, mendengarkan nasihat kedua orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan lain-lainnya. Sedangkan wujud nasionalisme dan patriotisme di lingkungan sekolah, misalnya melaksanakan tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera dengan baik, dengan hikmat, serta menghormati bapak ibu guru dan seluruh warga sekolah. Untuk wujud nasionalisme dan patriotisme di lingkungan masyarakat bangsa dan negara, misalnya menghormati jasa para pahlawan, mencintai produk dalam negeri dan banggakan budaya nasional, serta berani membela kebenaran dan keadilan.
Nah teman-teman, sekian materi singkat yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam materi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.